Aku baru saja meneruskan kuliahku di salah satu universitas ternama di Bandung kala itu. Tidak lupa juga mencari kos yang nyaman dan yang paling terpenting sih murah. Hehe. Maklum saja, aku anak kuliahan yang baru belajar merantau yang pasti jauh dari keluarga. Setelah cukup lama aku mencari kos melalui jejaring sosial, akhirnya aku menemukan tempat kos yang harganya terbilang murah tapi bersih, dan pastinya tidak jauh dari tempat kuliahku. Aku segera mendatangi tempat kos tersebut dan akhirnya sesuai dengan apa yang kuharapkan. Yang bikin aku suka dengan tempat kos itu tidak lain karena ibu kos yang punya tempat itu sangat ramah dan juga sungguh montok body goal. Aku pun tidak bisa memungkiri kalau aku tergoda olehnya. Terlebih lagi ibu kos tersebut merupakan seorang janda yang mempunyai satu anak wanita cantik yang masih kelas 1 SMA. Ketika lampu di kamar mandi mati, ibu kos langsung menggantinya sendiri menggunakan bangku seadanya. Dan aku disuruh memegangi bangku tersebut, hingga terlihat celana dalam ibu kos yang berwarna merah muda tersebut. Setelah beberapa bulan tinggal di kos tersebut, masalah pun datang ketika orang tuaku telat mentransfer uang bulanan kepadaku. Pagi harinya, aku dihampiri ibu kos yang datang ke kamarku hanya mengenakan daster pendek, sehingga terlihat paha ibu kos yang sangat mulus dan putih tersebut. Aku yang saat itu baru selesai mandi dan hanya mengenakan handuk kecil, sontak saja pistolku langsung tegang dan sangat menonjol, sampai ibu kos melihat dan tersenyum. Kemudian dia menanyakan uang bulanan kepadaku. Aku berkata akan membayarnya beberapa hari lagi. Ibu kos pun mengiyakan, kemudian dia menawariku sarapan pagi di rumahnya sebelum aku berangkat kuliah. Dengan senang hati, aku pun bergegas ke rumah ibu kos yang berada tepat di sebelah kos aku. Sembari sarapan, aku menanyakan anaknya yang tidak ikut sarapan dengannya. Ibu kos pun menjawab kalau sudah berangkat pagi tadi karena ada tugas tambahan, ungkapnya. Setelah selesai sarapan, ibu kos meminta tolong padaku untuk memijit kakinya yang agak pegel, dan aku pun tidak bisa menolak. Langsung mengikuti ibu kos ke kamarnya. Dia pun langsung berbaring dengan daster yang sudah terangkat hingga atas pahanya. Baru melihat saja aku sudah tegang. Kemudian dia menyuruhku untuk mulai memijitnya. Ketika aku mulai memijit dari kaki sampai pahanya, dia langsung memegang tanganku dan mengarahkannya ke apem kepunyaannya. Sontak saja kita saling menatap sebentar dan saling tersenyum. Hingga akhirnya kita melakukan mantap-mantap di pagi itu. Setelah selesai melakukan olahraga pagi, aku segera bergegas untuk pergi ke kampus. Sebelum aku pergi dari rumahnya, dia pun berpesan agar sering mampir ke rumahnya ketika anaknya sudah berangkat ke sekolah. Aku pun hanya menganggukkan kepalaku dan tersenyum. Itu adalah kali pertama aku melakukan hubungan intim, sehingga membuatku terbayang-bayang dan membuatku ingin melakukannya lagi. Di hari selanjutnya, aku datang kembali ke rumah ibu kos, berharap terulang kembali seperti sebelumnya. Akan tetapi, kali ini aku dibukakan pintu oleh anaknya dan menanyakan, "Ada apa ya mas?" ungkapnya. Aku pun menjawab dengan sedikit terbata-bata kalau aku mau membayar bulanan kos, yang padahal aku belum mempunyai uang tersebut. Kemudian ibu kos yang melihatku berkata gugup dan ragu kala itu, dia pun mengetahui kalau niatku datang ke rumahnya hanya ingin menemui dirinya. Kemudian ibu kos menyuruh anaknya untuk berangkat ke sekolah. Tanpa basa-basi lagi, kita pun langsung melakukan pemanasan di sofa ruang tamu. Kemudian dilanjutkan mantap-mantap di kamar ibu kos. Setelah selesai mantap-mantap, kemudian ibu kos memberikan nomor WA pribadinya supaya bisa berkomunikasi dan mencari waktu yang tepat untuk saling memuaskan hasratnya. Ibu kos aku pun tidak pernah lagi meminta uang bulanan padaku, asalkan aku bisa selalu memuaskan hasratnya ketika dia memintaku. Dengan senang hati, aku pun selalu memuaskannya ketika dia memanggilku. Ibu kos selalu mengajari banyak gaya mantap-mantap kepadaku, sampai aku benar-benar menikmatinya. Ketika dia tidak meminum pil KB yang seharusnya diminum agar tidak membuahi dan hamil, ternyata dia lupa akan hal itu.
Alhasil, ibu kos telat datang bulan, dan dia benar-benar mengandung anak dariku. Aku kaget ketika dia memberitahunya kepadaku. Dia juga menanyakanku apakah selama ini aku suka padanya, dan dia memintaku untuk menikahinya. Aku pun jujur kalau aku memang suka dengan tubuh ibu kos, tapi kalau sampai harus menikah, aku belum siap, ungkapku padanya. Akhirnya di pagi petang, aku berkemas pergi dari tempat kos tersebut. Kemudian aku mencoba menghilangkan beban pikiranku di danau sembari mengirim pesan WhatsApp untuk yang terakhir kalinya, bahwa aku benar-benar meminta maaf atas apa yang telah aku perbuat selama bersamanya. Kemudian aku buang nomor WA aku ke danau sembari berteriak sekencang-kencangnya.